kalian tahu gak sih kalau di permukaan bumi ini ada berbagai macam bentuk lahan yang beragam macamnya. Nah, salah satu dari bentuk lahan itu adalah denudasional. Kalian tahu gak sih denudasional itu apa? Pasti belum pernah dengar kan sebelumnya. Nah, maka dari itu aku mau ngasih tahu nih bentuk lahan denudasional itu apa. Kak. Oke, kalau gitu, yuk simak apa sih bentuk lahan denudasional itu. Nah, jadi secara definisi, denudasi berasal dari kata dasar nud yang berarti telanjang, sehingga denudasi berarti proses penenanjangan permukaan bumi. Bentuk lahan asal denudasional dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk lahan yang terjadi akibat proses-proses pelapukan, erosi, gerak massa batuan, dan proses pengendapan yang terjadi karena agradasi atau proses degradasi cenderung menyebabkan penurunan permukaan bumi, sedangkan agradasi menyebabkan kenaikan permukaan bumi. Lalu, ciri-ciri dari bentuk lahan yang asal yang terjadi secara denudasional yaitu relief sangat jelas, memiliki ciri lembah lereng, pola aliran sungai, sedangkan dan juga tidak ada gejala struktural, bantuan masif, depth strike tertutup. Lalu dapat dibedakan dengan jelas terhadap bentuk lain. Sedangkan relief lokal, pola aliran dan ketepatan aliran menjadi dasar utama untuk merinci satuan bentuk lahan. Litologi menjadi dasar pembeda kedua untuk merinci satuan bentuk lahan. Litologi terasosiasi dengan bukit, kerapatan aliran, dan tipe proses. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan denodasional itu mempunyai komponen-komponen utama dalam pembentukan denodasional itu sendiri? Yuk kita lihat apa sih komponen-komponen utamanya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalkan denodasional itu mempunyai komponen utama terbentuknya denodasional. Yang pertama adalah pelapukan. Pelapukan merupakan proses hancuran massa batuan oleh tenaga eksogen yang berhubungan dengan perubahan sifat fisik dan juga kimia batuan di permukaan bumi. Faktor dari pelapukan ada jenis batuan, iklim, vegetasi, dan juga topografi. Yang kedua, ada erosi. Seperti yang kita tahu, erosi merupakan proses pengikisan terhadap permukaan bumi oleh hujan yang menyebabkan partikel permukaan bumi berpindah terangkut oleh aliran air atau sungai. Yang ketiga adalah gerakan tanah. Gerakan tanah merupakan perpindahan massa tanah atau batuan pada arah tegak, datar, atau miring dari kedudukannya semula karena adanya gaya gravitasi bumi. Dan yang terakhir merupakan pengendapan. Pengendapan adalah proses pengendapan material yang dihasilkan dari proses pelapukan, erosi, dan gerakan tanah yang menyebabkan penurunan permukaan bumi. Dari semua proses-proses ini berlangsung secara terus-menerus dan dapat mengubah bentuk bumi menjadi bentuk lahan yang lebih rendah. Nah, denodasional pasti terjadi karena beberapa faktor kan? Nah, kalian mau tahu gak sih faktor-faktornya apa aja? Let's check it out. Pada dasarnya, denodasional terjadi karena beberapa faktor, namun kita rangkum menjadi 6 faktor. Yang pertama, ada iklim. Kenapa iklim sangat berpengaruh? Karena pelapukan, erosi, dan yang lain-lain dapat terjadi karena adanya curah hujan, suhu, dan angin yang mana hal-hal tersebut merupakan komponen dari iklim sendiri. Juga, curah hujan berpengaruh terhadap pelapukan dan juga erosi. Suhu ekstrim berpengaruh kepada batuan dan angin kencang berpengaruh terhadap pengikisan batuan. Lalu yang kedua ada topografi. Semakin curam lerengnya, maka semakin besar gaya gravitasi yang menarik material ke bawah. Sehingga denodasional dapat terjadi lebih cepat tergantung dengan kemiringan lereng atau topografi dari tempat itu sendiri. Lalu yang ketiga ada waktu. Sebenarnya waktu ini berperan sebagai faktor yang tidak langsung, sehingga waktu menjadi penyebab denudasi karena semakin lama waktu yang berjalan, maka semakin besar perubahan yang ditimbulkan oleh pelapukan, erosi, dan sedimentasi terhadap permukaan bumi.
Lalu yang keempat ada aktivitas manusia. Selain faktor alam, manusia juga berpengaruh besar terhadap fenomena denodasional karena manusia bisa mempercepat atau memperlambat dari proses denudasi sendiri. Contoh yang mempercepat, jika banyaknya penebangan hutan, pertambangan, pembangunan jalan di sekitar lereng, maka hal tersebut bisa menjadi faktor terjadinya percepatan terhadap denodasional. Dan contoh terhadap fenomena yang dapat memperlambat denodasional seperti reboisasi, terasering, dan juga pengendalian banjir. Lalu yang ketiga, struktur batuan. Karena batuan lunak atau berlapis yang tidak padat itu lebih mudah tererosi dibandingkan batuan keras. Sehingga apabila kemiringan di lahan tersebut tersusun dari komponen-komponen batuan lunak, maka lebih mudah tererosi dan lebih cepat terjadi denudasional. Lalu yang terakhir ada vegetasi atau tumbuhan dominan yang berada di lahan tersebut. Karena tumbuhan dapat menghambat denudasi, yang mana akar dari tumbuhan tersebut berperan sebagai penahan tanah dari erosi, sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah gundul dapat menyebabkan erosi yang mana hal tersebut bisa menyebabkan denudasi secara cepat. Lalu daerah berhutan menyebabkan denudasi yang lambat. Kalian tahu nggak sih kalau bentuk lahan denodasional itu mempunyai banyak macam. Di antaranya yaitu Macam-macam bentuk lahan asal denudasional. 1. Pegunungan denudasional. Karakteristik umum unit mempunyai topografi bergunung dengan lereng sangat curam. Yang kedua ada perbukitan denudasional. Mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan lereng berkisar antara 15-55%. Selanjutnya ada dataran nyaris. Akibat proses denudasional yang bekerja pada pegunungan secara terus-menerus, maka terbentuk permukaan lahan pada daerah tersebut menurun ketinggiannya dan membentuk permukaan yang hampir datar yang disebut dataran nyaris. Lalu yang keempat ada perbukitan sisa terpisah. Apabila bagian dinding pegunungan atau perbukitan mundur akibat proses denudasi dan lereng kaki bertambah lebar secara terus-menerus, akan meninggalkan bentuk sisa dengan lereng dinding yang curam. Lalu yang kelima ada kerucut talus. Dia mempunyai topografi berbentuk kerucut atau kipas dengan lereng curam. Secara individu fragmen batuan bervariasi. Lalu yang keenam ada lereng kaki, mempunyai daerah memanjang dan relatif sempit, terletak di suatu pegunungan atau perbukitan dengan topografi landai hingga sedikit terkikis. Lalu yang terakhir yang ketujuh adalah lahan rusak, merupakan daerah yang mempunyai topografi dengan lereng curam hingga sangat curam.